Saudara-saudara semuanya di rumah sehat-sehat, dan tolong belajar jaga kesehatan, olahraga, ya, jemuran, dan jangan sering meeting dengan kerumunan banyak orang. Meeting 2-3 orang oke, tapi hati-hati jaga kesehatan ya. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini yang begitu luar biasa. Berkatilah kami Tuhan dan kuatkanlah kami, di mana kami akan sebentar lagi membaca firman Engkau, sharing firman Engkau, urapi hamba Engkau yang tidak layak. Biar kami semuanya yang menyampaikan, mendengar, sungguh dikuatkan oleh firman Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, ada satu ayat yang begitu luar biasa yang terdapat di Markus 1 ayat 35 ya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara sekalian, saya waktu muda, saya ketemu satu, ya saya panggil dia Cici. Dia sering sekali, dia enjoy lah untuk lihat tokoh-tokoh seseorang. Sesudah itu dia cerita ke saya bahwa dia copy. Dia bilang, this is my model. Ini adalah orang yang saya kagumin. Saya mau belajar dia bagaimana bicara pidato, bagaimana orang ini sukses. Saya mau belajar supaya dia bisa masuk ke Stanford University di Amerika. Dan dia sering sekali dia teritiin orang dan juga in a way analisa orang itu, dan supaya dia sukses. Ya fair enough. Akhirnya Cici ini juga sukses dan tamat dan mendapat titel dan menikah dengan seorang yang cukup sukses dalam hidup dia. Jadi kehidupan dia itu tidak kekurangan, ya cukup bahagia. Nah hari ini sebagai seorang anak Tuhan, apakah kita ada role model ataupun ada orang yang kita mau copy supaya kita seperti dia? Saya sering katakan kepada brother sister di gereja, marilah kita seperti Paulus mengatakan, follow me while I follow Christ. Ikutlah aku semenjak aku ikut firman Tuhan. Rasul Paulus tidak mau jemaat ikut dia. Dia bilang, you boleh ikut aku semasa aku masih jalan di dalam kebenaran firman Tuhan, you ikut aku. Tetapi jikalau aku jauh dari Tuhan dan menyimpang dari Tuhan, kamu jangan ikut aku. Wow, aku baca ayat itu kaget sekali. Hari ini tidak banyak kita lihat orang yang bisa tahan sampai ke finish line di dalam memelihara iman mereka. Kita lihat banyak pendeta yang jatuh dalam dosa, dan pengusaha yang sukses jatuh dalam dosa. Ada orang yang dulunya jadi penginjil, yang jadi pendeta, tinggalkan panggilan itu dan lari ke profesi menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang guru, psikolog, menjadi seorang motivator, menjadi seorang manajer, dan tinggalkan semuanya itu. Saya ingat saya mempunyai profesor waktu saya kuliah, saya sama istri saya waktu kita belum married, kita ambil S2 yaitu Master Degree in Computer Science, bahwa dosen kita itu dia tamatan sarjana teologi di Trinity College. Orang yang brilliant, akhirnya tinggalkan semuanya menjadi profesor computer science. Saya sedih sekali. Saya senang dia menjadi orang pintar, tapi saya sedih bahwa jiwa dia itu akan menuju ke neraka karena menjual iman dia karena degree, karena profesor. Hari ini sebagai seorang anak Tuhan, marilah kita belajar, kita analisa, kita ikut model role Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan kita, juru selamat kita. Alkitab mengatakan bahwa dia itu sendirian pagi-pagi benar, bangun dan pergi apa? Bukan main tenis, bukan main basketball, tapi berdoa. Setiap hari kita disibukkan dengan berbagai aktivitas, tanggung jawab dan kewajiban, sehingga yang seringkali terjadi adalah seakan-akan tidak dikejar. Seakan-akan kita ini dikejar-kejar oleh waktu, nggak ada waktu sesibuk apa. Ternyata aktivitas pagi hari dapat membuat kita mengalami hari-hari yang lebih menyenangkan dan produktif. Kalau kita melakukan hal yang benar, kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa, yang positif.
Martin Hagel, seorang guru besar psikologi di sebuah universitas di Australia, mengatakan bahwa dengan melakukan aktivitas positif yang rutin, seseorang bisa memiliki kebiasaan yang sehat dan kebiasaan itu akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Kalau kita bangun pagi, kita melakukan yang positif, contohnya kita olahraga, kita ini itu. Ya, dia analisa, terdapat sekelompok orang yang bangun lebih pagi untuk berolahraga, berjalan santai di taman, baca buku dan aktivitas lainnya. Ya, Anna Wintour, editor in chief majalah Forbes, memulai harinya dengan bermain tenis setelah bangun tidur. Bagaimana sebaiknya seorang Kristen memulai harinya? Orang yang gak kenal Tuhan, mereka mempunyai hobi yang sehat, main olahraga, jalan kaki, baca buku, itu nothing wrong. Itu memberikan orang ini mempunyai positif. Justru orang Kristen harus mau olahraga, jangan mulutnya buncit, darah tinggi, darah semuanya tinggi, emosi tinggi. Marilah kita jadi orang Kristen, kita copy role model Tuhan Yesus. Yesus memiliki hari yang sibuk. Yesus pergi ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dan mengusir setan. Namun sebelum Yesus memulai harinya yang sibuk itu, dia memberikan kita teladan contoh yang luar biasa, yaitu dia berdoa. Dengan kata lain, dia memuji Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan juga seharusnya berdoa untuk mengawali hari-hari kita. Jangan kita langsung bangun sibuk ini itu. Sebelum kita sibuk, marilah kita berdoa. Berdoa itu akan membuat kita merasa lebih tenang dan damai. Berdoa juga akan dapat membantu kita membuat keputusan yang benar dan bijak. Aku senang sekali, bijak sekali, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang profesor tapi nggak bijak, banyak sekali. Setelah bangun tidur, langsung kita berdoa kepada Tuhan. Mintalah hikmat dan pimpinannya agar kita dapat menjalankan hari dengan maksimum. Ada satu pendeta mengatakan, if you start your day with prayer, you are going to see the blessing fall down from heaven. Kalau kamu mulai hari kamu dalam doa, bahwa kamu akan lihat pintu surga akan dibuka untuk turunkan berkat buat Anda. Saudara sekalian, seandai katanya kita tiap pagi ketemu dengan Bapak Presiden, kita senang banget, kita ketemu Bapak Presiden. Bapak Presiden itu manusia. Marilah kita ketemu dengan Sang Raja, Sang Presiden di atas Presiden, namanya Tuhan Yesus. Kamu pasti akan bahagia dan diberkati, dilindungi, dijaga oleh Dia. Tuhan Yesus berkati. Marilah kita rubah pola hidup kita. Setiap pagi kita berdoa memuji Tuhan. Ya, saya juga begitu. Sekarang jadi biasa. Kalau nggak doa pagi kayaknya nggak enak. Dulu mah malas karena pandemi COVID ini. Tiap hari jam 6 ke gereja berdoa. Nggak satu hari nggak berdoa nggak enak. Kenapa? Kita build up. Aku suka mengatakan, let prayer be your lifestyle. Biarlah doa itu menjadi kehidupan Anda. Tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas teladan yang Engkau berikan buat kami. Biarlah kami mulai hari kami, Tuhan, dalam doa. Bimbinglah kami, berkati kami. Tuhan Yesus, jagalah kesehatan jemaat JSS di mana mereka berada. Tolonglah mereka. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus.